Palestina itu beruntung. Beruntung karena sudah dikasih tanah oleh negara Israel sekarang. Jadi Israel pulang kampung, kalau tidak salah seperti itu. Terus jangan kita mengutuk orang Israel, karena dia meyakini juga bahwa dia akan kembali ke negara Palestina tersebut, ke Yerusalem, orang Yahudi tersebut, cuma bukan dengan kekerasan. Nah, berarti di situ. Dan juga menurut kitab yang kita anut ini bahwa Islam akan tegak di Yerusalem. Islam akan menang di sana, akan tegak lah. Maka kita mungkin dia kembali dengan memeluk agama Islam, bisa jadi, atau tidak memeluk agama Islam bisa jadi juga, tapi dengan damai. Lakum dinukum waliyadin, ya, agamamu agamamu, agamaku agamaku, gitu. Mungkin itu aja dari saya mereaction sebuah nenek-nenek yang keliru dengan anunya lah. Jadi kita sebagai orang Indonesia mau merantau kemana pun, mau merantau dimanapun, ke negara manapun, kita balik ke Indonesia, kita jangan buat negara kayak Israel. Apalagi bawa nama kakek kita, ya kan. Kami berharap para ulama, para ustadz, para pemuka agama untuk menyampaikan ayat Quran ini, bahwa tanah itu semuanya adalah milik orang Israel. Jadi kalau Palestina dikasih sebagian itu udah bersyukur mestinya. Apa harus minta lebih banyak? Oke guys, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi-lagi ada video nenek-nenek yang viral ini, ramai didiskusikan oleh para youtuber yang lain yang lagi viral ini, bahwa nenek-nenek tersebut mengatakan bahwa Palestina itu beruntung. Beruntung karena sudah dikasih tanah oleh negara Israel sekarang. Jadi kemarin saya sempat juga bikin video, dan video tersebut orang Israel pulang kampung, kalau tidak salah seperti itu. Terus jangan kita mengutuk orang Israel. Orang Israel itu pulang tidak jadi masalah, karena memang orang dari sana juga, ya kan, orang dari Palestina. Samalah kita orang di Indonesia pulang ke Indonesia, ya, tidak jadi masalah. Yang jadi masalah itu ketika mendirikan negara. Saya pergi merantau ke luar negeri, terus balik ke Indonesia, saya mendirikan bawa nama kakek saya, itu kan tidak boleh, tidak masuk di akal yang seperti kayak gitu, walaupun saya orang asli Indonesia, ya kan. Nah, begitu juga orang Israel. Orang Israel ini pulang tidak jadi masalah. Bani Israel pulang tidak jadi masalah. Bani Yahudi balik tidak jadi masalah, balik ke Palestina. Tapi jangan mendirikan negara terus bawa-bawa nama kakeknya bernama Israel. Makanya saya katakan di YouTube saya sebelumnya, saya komentarin, saya mereaction, saya katakan di YouTube saya, orang Israel pulang kampung, atau kalau tidak salah Bani Yahudi. Kita nanti bisa cek lah di YouTube saya. Itu sampai viewernya itu, penontonnya 2.500 yang nonton, dan yang mereaction ada juga di kolom komentar, dan membuat orang salah paham. Makanya penting kita menonton video fullnya. Sengaja saya menarasikan seperti itu agar menarik peminat para penonton. Gitu. Tapi saya tidak mau
narasi saya ini keluar daripada jalur-jalur sejarah, dari sumber-sumber yang saya dapati yang kredibel dan valid, bahwa memang Israel atau nama lainnya Nabi Yakub memang bertempat tinggal di sana. Maka di tanah Palestina itu tanahnya para nabi memang. Nah, kekeliruan Bani Israel atau Bani Yahudi itu mendirikan negara, itu salah satunya kesalahan. Nah, kalau dia mau balik ya tidak jadi masalah bagi orang-orang penduduk di sana. Karena jauh sebelum negara Israel ini hadir, negara Israel ini ada, itu sudah ada negara yang dinamakan Palestina. Nah, perlu teman-teman ketahui. Nah, negara Israel ini ada karena dari pemikiran orang Yahudi bernama Theodor siapakah namanya, saya juga Theodor Hansen kah atau siapa itu, karena di mana wilayah dia selalu diburu, di mana wilayah dia selalu dihabisi, kasihan juga kan. Nah, karena mungkin orang-orang Yahudi ini sebagian banyak melakukan kerusakan bahkan tindakan kriminal, akhirnya semua kena dampak dari perbuatan oknum Yahudi tersebut. Nah, maka pemikir tersebut, kita ini harus mempunyai suatu negara. Nah, itu kesalahannya. Seandainya dia balik aja ke Palestina, anggap aja lah kita ini kan orang sana, atau kita ini kan garis keturunan Nabi Yakub atau Nabi Israel namanya. Nah, rusaklah ini nama Israel ini atas perbuatan siapa? Bani Israel sendiri yang membuat rusak. Nah, Bani Israel, Bani itu adalah anak-anak Bani Israel. Padahal Israel itu kalau artinya dalam Indonesia hamba Tuhan. Hamba Tuhan. Bahkan periwayat hadis, menurut cerita yang saya dapat, periwayat hadis menurut sejarah itu ada namanya Israel. Maka Israel ini bagus karena terlanjur dirusak oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel. Akhirnya nama ini jelek, padahal ini nama bagus sebetulnya. Nah, maka untuk saat ini jangan dulu pakai nama itu. Karena terlanjur ibaratnya dirusak oleh keturunannya tersebut. Nah, karena di dalam kitab suci Al-Quran aja, kalau tidak salah, Bani Israel ini kan dilaknat juga. Biarlah Allah yang melaknat, tapi kita ini kan jangan melaknat juga ikut-ikutan, ya kan. Cukup Allah yang melaknat. Tapi kalau orangnya zolim, kita wajib melaknat. Nah, karena di Bani Israel ini banyak keturunan para nabi juga. Nabi-nabi ini garis keturunannya para nabi semua ini, mulai Nabi Isa, terus Nabi Sulaiman, terus Nabi Musa, itu Bani Israel semua. Maka dari Bani Israel tersebut atau Bani Yahudi itu ada kecemburuan oleh Nabi Muhammad. Nah, karena Nabi Muhammad ini bukan Bani Israel, satu-satunya Nabi dan Rasul itu bukan dari jalur Bani Israel, itu adalah Nabi Muhammad. Dia jalur dari Nabi Ismail. Nah, maka ada kecemburuan dari kaum Bani Israel atau Bani Yahudi ini kepada Nabi Muhammad. Makanya dia menolak Nabi Muhammad. Nah, jadi satu-satunya Nabi lain jalur dari Bani
Israel adalah Nabi Muhammad, jalurnya Nabi Ismail. Nah, dan Nabi Ismail ini sangat spesial. Sangat spesial dari ayahnya Nabi Yakub. Nah, ayahnya Nabi Yakub itu namanya Nabi Ishak. Nah, jadi Nabi Ibrahim punya 2 orang istri, satu melahirkan Nabi Ishak dan satu istrinya lagi melahirkan Nabi Ismail. Nah, Nabi Ishak ini punya anak namanya Nabi Yakub. Nah, Nabi Yakub ini nama lainnya Israel, hamba Tuhan. Nah, maka anak keturunannya Nabi Yakub ini karena nama lainnya Israel, namanya Bani Israel. Jalurnya Bani Israel ini para nabi. Maka pengikut atau bangsa Israel ini dia menolak Nabi Muhammad karena bukan jalur dari Bani Israel. Nah, dan terus ada kecemburuan karena yang spesial itu Nabi Ismail, bukan Nabi Ishak menurut dia. Kalau kita ya sama aja ya kan, karena semua nabi sama, cuma banyak diceritakan adalah Nabi Ismail ya kan. Maka ada kecemburuan bagi Bani Israel. Nah, jadi Nabi Yakub ini punya anak juga namanya Yahuda. Yahuda ini anak keturunan dari Yahuda ini namanya Yahudi. Nah, jadi makanya ada Yahudi sudah pasti Bani Israel. Nah, Yahudi sudah pasti Bani Israel. Bani Israel ini belum tentu Yahudi ya. Jadi kasihan juga orang-orang Yahudi. Sana dulu. Kasihan juga orang-orang Yahudi ini karena di mana tempat dia terusir, di Mesir juga terusir, ya kan, sampai diselamatkan oleh Nabi Musa. Nah, akhirnya pergi ke Eropa juga terusir ya karena melakukan kemungkaran, kerusakan. Sebagian orangnya, tapi berdampak ke semuanya. Akhirnya dia kembali ke tanah kakeknya. Saya bilang tanah kakeknya karena kakeknya memang bertempat tinggal di Yerusalem. Yerusalem itu bagian daripada Palestina. Kekeliruannya itu karena mendirikan negara. Jadi contoh kita orang Indonesia lah, kita ini mau merantau kemana aja, luar negeri manapun kalian merantau, balik ke Indonesia, kamu balik silahkan, tapi jangan mendirikan negara terus bawa nama kakekmu. Itu kekeliruan. Kekelaman dari orang Israel ini, Bani Israel ini, dia membalaskan ke Palestina, Arab. Salah apa Arab kepada kalian? Salah apa?
yang melakukan kesalahan itu orang Eropa, yang mau menghabisi kalian itu orang Eropa. Yang mau memusnahkan kalian ini orang Eropa. Tapi salah apa orang Palestina sehingga kalian mau genosida? Pikir, yang di Indonesia ini ada 200 kalau 200 orang dia. Makanya buat pernyataan dia yang ada di yang mana menurut kitabnya dia tidak sesuai yang ada di mana ini, genosida yang dilakukan di orang Israel, negara Israel terhadap Palestina. Karena dia meyakini juga bahwa dia akan kembali ke negara Palestina tersebut, ke Yerusalem, orang Yahudi tersebut, cuma bukan dengan kekerasan. Nah, berarti di situ. Dan juga menurut kitab yang kita anut ini bahwa Islam akan tegak di Yerusalem. Islam akan menang di sana, akan tegak lah. Maka kita mungkin dia kembali dengan memeluk agama Islam, bisa jadi, atau tidak memeluk agama Islam bisa jadi juga, tapi dengan damai. Lakum dinukum waliyadin, ya, agamamu agamamu, agamaku agamaku, gitu. Mungkin itu aja dari saya mereaction sebuah nenek-nenek yang keliru dengan anunya lah. Jadi kita sebagai orang Indonesia mau merantau kemana pun, mau merantau dimanapun, ke negara manapun, kita balik ke Indonesia, kita jangan buat negara kayak Israel. Apalagi bawa nama kakek kita, ya kan. Itu aja dari saya, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.